Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali lagi dalam episode yang ke-179. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Dan kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu semata-mata. Kami siap Tuhan untuk mengikuti program All by Grace episode ke-179 ini. Mohon pertolongan-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang telah Engkau ingin sampaikan kepada kami, dan kami boleh menerima, dan kami boleh mengertikan, dan kami boleh senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku, langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ada seorang wanita dengan pembawaan ceria dan menyenangkan. Ia aktif melayani Tuhan di gereja dan selalu ringan tangan membantu banyak kegiatan gereja. Ia juga dikenal sebagai seorang pemerhati jiwa yang sangat handal. Tak kenal segan ia menghampiri setiap jiwa baru untuk berkenalan dan dengan kasih menerimanya. Ia juga sering mendoakan sesama yang sedang melemah dan membutuhkan topangan doa. Setiap orang yang melihatnya dapat merasakan sukacita yang meluap dari dalam hati wanita tersebut. Bisa jadi mereka berpikir wanita ini hidupnya adalah nihil, memiliki masalah atau pergumulan. Padahal dalam realita sungguh banyak kesusahan dan masalah yang dihadapinya setiap hari. Mulai dari masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masih banyak lagi. Ketika mendengar kisah kehidupannya, kita terbayang diri wanita itu seharusnya adalah seorang wanita yang sudah lemah, lesu, stres, ya, tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup yang bertubi-tubi menerpanya. Tetapi dalam kenyataan semuanya itu tak tercermin
dalam kesehariannya. Ketika ditanya, apa yang menjadi rahasia sehingga ia tetap bisa tersenyum, bersuka cita, melayani sesama, padahal dirinya sendiri juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dengan senyum, ia menjawab bahwa semuanya itu karena kasih setia Tuhan yang memampukannya untuk dapat menjalani kehidupannya itu dari hari ke hari dan boleh tetap melayani Tuhan. Yang merasa tidak perlu larut dalam kesedihan dan kekhawatiran karena toh percuma saja. Ia tidak dapat mengubah apapun juga. Adalah jauh lebih baik dan bijak bila ia memilih percaya kepada Tuhan dan berpegang pada kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah dalam kehidupannya. Sudut pandang wanita ini mengingatkan kita bahwa meskipun masalah bisa saja datang silih berganti, badai kehidupan dapat menerpa secara bertubi-tubi, tapi dalam segala sesuatunya kita tetap memiliki pengharapan akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus dan diberikan jaminan kemenangan oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, seharusnya kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan, bukan karena kita bisa menjamin masa depan sendiri dengan kepandaian, kekayaan, kekuasaan, atau segala sesuatu yang kita sudah raih, melainkan karena kita memiliki Tuhan yang telah memilih kita, menyelamatkan dan menjadikan kita anak-anaknya. Dia adalah Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 103 ayat ke-11, pemazmur menuliskan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena kasih setia Tuhan sajalah kita masih dan kita dapat hidup sampai saat ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah bergantung kepada situasi dan kondisi. Tuhan bukanlah Tuhan yang berkarakter moody atau mut-mutan. Bila perasaannya lagi oke, Dia mengasihi. Jika lagi tidak oke, kasihnya berkurang. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang penuh kasih setia. Tidak bisa dibayangkan jika kita menyembah Tuhan yang kasih dan kesetiaannya dapat dipengaruhi oleh perasaan atau oleh situasi dan kondisi. Terkait kasih setia Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita bahas bersama. Namun kita tidak memiliki waktu yang memadai untuk kata-kata yang indah untuk membahasakannya. Tetapi kasih setia Tuhan tetap layak kita hayati, renungkan, dan kita ceritakan. Tema program All by Grace episode ke-179 adalah kasih setia Tuhan. Kiranya melalui pembahasan tema kita dapat semakin memahami dan terkagum-kagum dengan pribadi Tuhan yang berlimpah rahmat dan kasih setianya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan perspektif dan cara yang berbeda. Kita dapat semakin mengasihi Tuhan dan siap menjadi saluran dari kasih Tuhan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana seharusnya kita menyikapi kasih setia Tuhan? Kita bisa menyikapinya dengan cara antara lain. Yang pertama, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai orang percaya adalah bijak jika kita mengerti menjalani kehidupan di bawah pimpinan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan. Ketika menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, di dalam segala situasi dan kondisi yang diizinkannya, kita justru memperoleh kekuatan untuk bisa bertahan dan kemampuan untuk dapat menghadapi dan melalui semuanya itu. Bahkan kita diberikan ketenangan yang melampaui segala akal manusiawi. Ada seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara sukses dan memiliki juga bisnis properti yang berkembang. Bersama istrinya,
Mereka sangat mengasihi Tuhan dan aktif melayani Tuhan di gereja. Mereka dikaruniai 5 orang anak dan hidup dalam kekayaan yang berlimpah. Namun satu persatu tragedi menerpa kehidupan mereka. Anaknya yang masih berusia 4 tahun tiba-tiba meninggal karena demam scarlet. Dan 1 tahun kemudian kebakaran besar melanda kota tempat tinggal mereka dan menghanguskan hampir sebagian besar properti milik mereka. 2 tahun kemudian pria ini memutuskan untuk membawa keluarganya berlibur ke Inggris, sekaligus menghadiri kebaktian KKR yang dipimpin oleh pendeta Dwight L. Moody. Karena halangan pekerjaannya, istri dan keempat anak perempuannya itu berangkat lebih dahulu ketika kapal sedang menyeberangi Samudra Atlantik. Kapal yang ditumpangi mereka mengalami tabrakan dan tenggelam hanya dalam waktu 12 menit, menewaskan 260 orang, termasuk keempat anak perempuan mereka yang masih kecil. Istrinya tertolong selamat dan saat tiba di daratan langsung mengirim telegram kepada suaminya yang hanya berisikan 2 kalimat, "Selamat sendirian." Dengan menggunakan kapal, pria itu pun menyusul segera. Di tengah perjalanan, sang nakoda menunjukkan titik di mana kapal yang ditumpangi keluarganya itu tenggelam. Di saat demikian, ia dimampukan Tuhan untuk menuliskan sebuah puisi yang akhirnya lahirlah menjadi sebuah lagu yang sangat indah yang dinyanyikan sejagat bahkan sampai saat ini. It is well with my soul, atau dalam bahasa Indonesia, tenanglah jiwaku. Bagaimana mungkin dan dari mana sumber perolehan ketenangan jiwa bagi pria tersebut? Meskipun mengalami kesedihan, masalah, tantangan, dan pergumulan, ia menyadari bahwa kasih setia Tuhan yang tak pernah meninggalkannya dan memberikan ketenangan jiwa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tentu saja semua orang merindukan sebuah kehidupan yang nyaman, bebas dari masalah, baik mereka nyatakan secara terang-terangan ataupun tidak. Boleh kata tak seorang pun yang ingin hidupnya dihampiri masalah. Semua upaya pasti akan dilakukan demi menghindari konflik, masalah, pergumulan, dan tantangan. Namun, sebaik dan seketat apapun kita menjaga hidup kita, masalah tetap saja bisa menghampiri dan tanpa permisi serta dalam waktu yang tak pernah kita duga. Dalam keadaan demikian, berbagai respon dan sikap bisa saja muncul. Ada yang merasa kaget dan bingung lalu menjadi kacau balau. Ada yang marah dan kecewa, bahkan berpikir jika Tuhan itu baik, mengapa Tuhan tidak meluputkan dirinya atau keluarganya atau usahanya, dan malah berpikir kok Tuhan tega nian ya demikian. Ada juga orang yang berpikir jangan-jangan Tuhan marah dengannya sehingga dihukum seperti begini. Bermula dari upaya mengoreksi diri, berujung kepada intimidasi diri sendiri. Ada yang pada awalnya bisa belajar untuk menerima, bersyukur, dan berjuang. Namun ketika tidak memperoleh titik terang dari masalah yang dihadapi, iman menjadi goyah dan mulai mempertanyakan serta meragukan kepedulian dan kasih setia Tuhan terhadap mereka. Mungkin respon-respon sedemikian pernah juga Anda dan saya luapkan sebelumnya, atau mungkin sedang kita ekspresikan saat ini. Sayangnya, semua sikap, respon, atau tanggapan itu tidak didasari oleh pengenalan yang benar terhadap pribadi Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Terkait masalah yang dihadapi, kita sering meresponi dengan pengertian yang terbatas, padahal kebenarannya tidaklah demikian. Tuhan tidak pernah bersalah, Tuhan tidak pernah berniat jahat, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kasih setianya selalu nyata bagi yang sungguh-sungguh percaya dan yang tidak mau menjauh daripada Tuhan.
Kita dapat berkata demikian karena berbagai macam keadaan sudah pernah kita lalui dalam kehidupan ini. Jika masih dapat bertahan sampai saat ini, semua karena Tuhan Yesus setia dan masih terus mengasihi kita. Memang setiap kita bisa saja mengalami pergumulan dan tantangan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang berkata, oh coba saja kalau Anda yang mengalami apa yang saya alami saat ini. Ya, sebagai manusia, memang kita terbatas dalam hal waktu, terbatas karena ruang dan jarak, dan lain sebagainya. Para pemirsa, all by grace yang dikasih Tuhan, ingatlah baik-baik. Bila kita masih bisa bertahan dalam kehidupan yang tak luput dari masalah, pergumulan, dan tantangan, apalagi kita bisa mengalami kemenangan. Semua itu hanya karena kasih setia Tuhan Yesus yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Apa yang diungkapkan Nabi Yeremia dalam tulisannya di Ratapan merupakan suatu penghiburan, pengingat, dan dorongan bagi kita, yaitu yang tertulis di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia tidak hidup dalam denial atau penyangkalan terhadap keadaannya. Nyata di depan matanya berbagai masalah, tantangan, pergumulan, kepahitan, rasa sakit, tetapi kasih setia Tuhan yang dipercaya oleh Yeremia juga tidak kalah nyata. Bahkan ibarat sebuah lampu yang bersinar semakin terang di tengah kegelapan. Kasih setia Tuhan justru semakin nyata, semakin menonjol, dan semakin terasa ketika berada di dalam gelapnya masalah yang dihadapi. Tidak hanya Yeremia yang percaya akan kasih setia Tuhan. Penulis Mazmur pun demikian, mencermati Mazmur 136 yang terdiri dari 26 ayat. Di akhir dari setiap ayat dalam Mazmur ini selalu ditutup dengan kalimat yang sama, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari sisi waktu, kasih setia Tuhan tidak kenal kadaluarsa. Untuk selama-lamanya, tidak ada batasan waktu kapan akan berakhir. Sejak penciptaan sampai dengan hari ini, bahkan sampai nanti di masa mendatang. Dari sebelum kita lahir sampai beranjak dewasa, bahkan sampai nanti sudah tidak berdaya di masa usia renta, kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap orang percaya. Tiada hari yang kita jalani tanpa kasih setia Tuhan. Tuhan hadir di segala situasi dan kondisi, baik ataupun buruk di dalam kehidupan kita. Semua keberadaan dan kehidupan kita hingga kini terhubung dengan kasih setia Tuhan. Kita bisa tegar, teguh, berdiri menghadapi serangan-serangan masalah hidup, tantangan dan kesulitan, semua juga karena kasih setia Tuhan yang menyertai dan memampukan kita. Ada sebuah puisi indah yang pengarangnya tidak diketahui dengan pasti, namun telah menjadi berkat bagi banyak orang percaya hingga saat ini. Puisi itu berjudul Footprints in the Sand, atau jejak kaki di atas pasir. Berikut adalah ringkasan puisi tersebut yang mungkin saja sudah Anda ketahui sebelumnya, yaitu suatu malam aku bermimpi sedang menyisir pantai bersama Tuhan. Melintasi langit yang gelap terbentang adegan kehidupanku. Setiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di atas pasir, sepasang jejak kakiku, sepasang jejak lainnya kaki milik Tuhan. Setelah adegan terakhir kehidupanku, aku menoleh ke belakang, ku perhatikan bahwa berkali-kali sepanjang jalan hidupku, terutama pada saat-saat bahaya mencekam, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja di atas pasir. Aku bertanya kepada Tuhan, di manakah Engkau? Engkau berkata, bila aku mengikutimu sepanjang hidupku, Engkau akan bersamaku selalu.
Namun aku tidak mengerti mengapa pada saat aku sangat membutuhkan-Mu, justru Engkau Tuhan meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang sangat berharga, aku mengasihi-Mu dan aku tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Bahkan di dalam masa ujian dan cobaan menghadang, saat Engkau hanya melihat sepasang jejak kaki saja, pada saat itulah aku menggendong-Mu. Sekali Tuhan berjanji akan menyertai kita, maka itulah yang akan dilakukannya terus-menerus sampai selama-lamanya. Inilah yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan yang meneguhkan kita akan keberadaan Tuhan. Walaupun badai masalah datang menerpa, Tuhan ada di dalam badai masalah itu beserta kita. Melewati padang berumput hijau, air yang tenang, sampai ke lembah kekelaman, Tuhan tetap ada beserta kita. Tuhan yang ada di atas gunung, Dia juga Tuhan yang ada di lembah. Kasih setianya selalu ada melingkupi kita, seperti yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 32 ayat yang ke-10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Jika mengenal dengan benar siapa Tuhan yang kita percaya, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang selalu ada bersama kita. Maka seharusnya lah kita berani untuk menyerahkan hidup kita di bawah gada dan tongkatnya. Sekalipun hidup di bawah pimpinan Tuhan tidaklah menjamin akan selamanya lancar, mulus, tanpa masalah. Tapi satu hal yang Tuhan jamin adalah hidup kita ada di dalam tangan-Nya, dan tidak ada satu hal atau satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, seperti yang dinyatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin saja banyak situasi dan kondisi yang terjadi di luar kendali kita. Tidak peduli seberapa pun kita berusaha, ada saja hal-hal yang terjadi tidak seperti yang diinginkan, dan itu semua menyakitkan. Tetapi bersyukurlah bahwa meskipun keadaan seringkali tidak stabil dan berubah-berubah, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Seperti apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yakinilah bahwa selama hidup kita ada di dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dipegangnya, dituntunnya sampai tiba di seberang nanti. Dalam segala keadaan, Dia tetap ada, kasih setianya tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, apapun bisa saja terjadi, berpautlah kepadanya senantiasa, karena hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan, dan Dia adalah dasar pengharapan kita yang paling teguh dalam hidup ini. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu
Ya, sikap kita terhadap kasih setia Tuhan yang kedua adalah pilihlah untuk mengerti dan menghargai kasih setia Tuhan. Walaupun kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, kita harus jelas dalam menentukan pilihan. Bila memilih dengan salah, akan berakhir dengan salah. Yang benar dan bijak adalah kita harus memilih untuk mengerti dan menghargai kasih setia Tuhan, sehingga kita dapat berhasil menjadi seorang yang setia juga. Sudah disampaikan di atas sebelumnya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Bagaimana Tuhan selalu beserta kita, baik dalam suka maupun duka, dalam masalah dan pergumulan, dalam penderitaan. Penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Tuhan mampu memberikan ketenangan dan kekuatan. Itu semua sudah Tuhan buktikan terus-menerus dan senantiasa dari pihak Tuhan. Tak sekalipun Tuhan kita gagal. Pertanyaannya, jika kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, mengapa masih ada orang yang berakhir dengan gagal, dengan tidak baik, tersesat di jalan yang salah, atau menderita? Ada satu alasan yang dapat dikatakan secara ringkas adalah semua kembali kepada pilihan. Ini semua tampak jelas sejak awal mula Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Tuhan tidak menciptakan robot yang hanya perlu diprogram lalu akan menjalankan semua perintahnya. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Dia menginginkan adanya sebuah hubungan antara kita sebagai ciptaannya dengan dirinya sebagai sang pencipta. Kasih tak akan menjadi kasih jika dipaksakan. Kasih sejati adalah kasih yang lahir dari keinginan hati yang terdalam, yang murni, tanpa ada unsur pemaksaan. Inilah mengapa Tuhan memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih, dan manusia pertama memilih yang salah, sehingga dampak atau efeknya itu masih kita rasakan sampai dengan hari ini. Namun bersyukurlah bahwa Kristus Yesus sebagai Adam yang kedua telah menebus kita dari jerat dosa. Melalui Roh Kudus-Nya kita dimampukan untuk membuat pilihan yang benar. Jadi bukan persoalan bisa atau tidak, tetapi lebih kepada masalah mau atau tidak. Pilihan masih tetap Tuhan berikan karena Dia tidak ingin mencabut kehendak bebas yang telah diberikan pada kita. Inilah yang harus kita ingat baik-baik. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Memilih yang baik akan menuai yang baik dan berakhir dengan baik juga. Sebaliknya, memilih yang salah akan menuai yang tidak baik dan berakhir dengan salah. Itulah yang diingatkan Paulus dalam suratnya, di dalam surat Galatia Pasal 6 ayat 7 dan 8 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kisah perumpamaan anak sulung dan anak bungsu yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang 11 hingga 32. Suatu hari si anak bungsu menemui ayahnya dan meminta bagian warisan yang menjadi haknya. Setelah menerima bagiannya itu, ia pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang. Ia merasa bebas melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Ia memboroskan semua harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Tanpa disadari, uangnya semakin menipis karena tidak mampu mendukung gaya hidup dengan pengeluarannya yang begitu besar. Sampai pada akhirnya semua miliknya pun ludes habis. Pada waktu yang bersamaan, bencana kelaparan sedang melanda negeri di mana anak bungsu itu berada. Demi bisa bertahan hidup, ia berusaha mencari kerja ke sana kemari sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga babi di sebuah peternakan dengan upah yang tidak seberapa. Suatu hari, karena ia sangat lapar,
Ampas yang adalah makanan babi pun ingin dimakannya, namun itu pun tidak diberikan juga kepadanya. Dalam keadaan yang terpuruk sedemikian, teringatlah ia bagaimana kehidupannya di rumah ayahnya. Di sana ada banyak makanan enak dan berlimpah-limpah, sementara ia saat ini hampir mati kelaparan. Maka dengan sisa tenaga yang masih dimiliki, ia bangkit dan memberanikan diri untuk kembali ke rumah ayahnya. Ia tidak berharap untuk dapat kembali sebagai anak, mengingat segala perbuatan dan kesalahannya terhadap ayahnya. Terbisa tidaknya jika bisa menjadi salah seorang pelayan atau pegawai di rumah ayahnya. Dalam perjalanan pulangnya itu, ternyata sang ayah sudah menantikan kepulangan anaknya itu sejak lama. Ketika sang anak masih jauh, ayah telah melihat kedatangannya dan berlari untuk mendapatkannya, lalu merangkul dia dan mencium anaknya itu. Tidak hanya itu, sang ayah pun memberikan pakaian yang terbaik, menyiapkan hidangan yang terbaik baginya karena anaknya yang terhilang telah pulang kembali. Kisah ini mengingatkan dan menyadarkan kita akan kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kita sekalian. Walaupun kita telah bersalah, menyakitinya dan mendukakan hatinya karena pilihan-pilihan kita buat, kita telah memilih menjauh daripadanya seperti anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah ayahnya untuk berfoya-foya di negeri yang jauh. Maka si anak pun mengalami konsekuensi dari pilihannya, sehingga berakhir dengan salah dan melarat. Tentu sang ayah tidak pernah merancangkan hal buruk sedemikian terjadi atas anaknya itu. Tetapi karena anak itu telah memilih dengan salah dan tidak menghargai kasih setia ayahnya yang selalu mau, yang selalu rindu menjaganya, sehingga pada akhirnya anak itu pun harus mengalami kesusahan, keterpurukan, dan penderitaan. Demikian pula halnya dengan Anda dan saya. Seringkali pergumulan, kesusahan, dan masalah hidup yang kita alami bukanlah bagian dari rancangan Tuhan bagi hidup kita, melainkan akibat dari pilihan kita yang salah dengan memilih menjauh dari Tuhan, tidak menghargai kasih setia dan kemurahannya, lebih mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat sendiri daripada hikmat Tuhan, kasih Tuhan, dan kesetiaan Tuhan, sehingga berakibat suatu kehancuran dan keterpurukan. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit yang tidak mengenakan, adalah baik bagi Anda untuk segera mengoreksi diri. Sangat mungkin semua yang terjadi merupakan konsekuensi dari pilihan sendiri. Jika memang demikian, marilah kita rendahkan hati dan akui kesalahan kita. Janganlah malu dan terintimidasi. Jangan pula berpikir bahwa Tuhan sudah habis kesabarannya dengan kita. Jangan pula karena ketidaksetiaan kita seolah-olah Tuhan tidak mau menyatakan kasih setianya lagi kepada kita. Bukan demikian kebenarannya. Karena ada tertulis di dalam beberapa bagian Alkitab, tercatat antara lain dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Justru karena kasih setianya lah, maka kita tidak akan binasa. Dia ingat kita adalah manusia fana yang terbuat dari debu dengan segala keterbatasan yang ada sebagai konsekuensi dari dosa keturunan. Tetapi dia tetap mengasihi kita dan dia rindu agar kita bisa kembali untuk bersekutu dengannya selama-lamanya. Sedari masih muda, Larry Gatlin sudah terlibat dalam menyanyi
di paduan suara gereja, mengikuti lomba di radio, tampil di TV lokal, dan menciptakan lagu sendiri. Setelah lulus kuliah, Larry ini bergabung dalam grup vokal Kristen The Imperials. Ketika karirnya mulai menanjak, ia pun memutuskan untuk bersolo karir. Seiring dengan popularitasnya meningkat, kebiasaan buruknya yang terbawa sedari muda ikut juga meningkat, yaitu dia suka mabok-mabokan, bahkan mulai menggunakan kokain. Hidupnya, karirnya, hingga rumah tangganya hancur berantakan sampai ia pun berkata, "Setiap kali aku melihat wajahku di cermin, aku seperti melihat iblis itu sendiri." Karena dorongan seorang teman, ia memutuskan untuk mengikuti program rehabilitasi. Dalam masa rehabilitasi itu, ia merasa sangat depresi, hidup dalam ketakutan, dan berpikir bahwa ia tidak akan bisa lepas sama sekali dari jerat obat-obatan dan alkohol. Pada suatu malam, Larry sudah sampai pada titik nadir. Dalam kabar rehab itu, ia keluarkan Alkitabnya dan berdoa dengan jujur, "Tuhan, jika Engkau tidak menolongku, aku akan mati." Seruan sederhana dari seseorang yang begitu desperate didengar oleh Tuhan. Larry mengalami pemulihan yang bahkan di luar imajinasinya. Hubungannya dengan istrinya pun bisa dipulihkan sehingga rumah tangga mereka bisa tetap kokoh kembali. Larry akhirnya memilih jalan yang benar. Dia mau kembali untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya Larry hidup berbahagia bersama keluarga besarnya hingga kini. Sangatlah benar bahwa pilihan yang salah akan membawa kita kepada akhir yang salah. Jika saat ini kita disadarkan dan diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, janganlah menunda, janganlah berpikir yang salah tentang Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita seperti yang diperingatkan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 7b, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Rendahkanlah diri kita dan jangan menyalahkan Tuhan atas hal-hal yang memang merupakan konsekuensi dari pilihan kita. Justru Tuhan Bapa yang baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita akhirnya binasa. Karena itulah banyak hal diizinkannya terjadi, baik untuk menegur kita, mendisiplinkan kita. Pokoknya semuanya yang dilakukan Tuhan adalah karena kasih. Dan itulah yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat ke-6 dan ayat ke-7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mengisah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau kita mau merenungkan hati Tuhan, sebenarnya Dia jauh lebih terluka saat melihat kita menderita dan mengalami konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Dia sedih melihat kita tetap memilih jalan tersebut karena Dia tahu apa akibat buruk dari pilihan yang sudah kita putuskan. Sebagaimana hati orang tua akan menjadi sedih melihat anaknya mengambil keputusan yang salah. Bukan karena mereka yang merasa tidak dihormati, tetapi lebih karena kasih mereka kepada anak itu. Karena itu, marilah kita renungkan kehidupan kita saat ini. Apakah kehidupan yang kita sedang jalani sekarang ini adalah dampak dari pilihan salah yang sudah kita ambil? Kita jatuh terpuruk, hancur, galau, bingung, merasa tidak ada jalan keluar, bahkan berpikir Tuhan pun sudah tidak mau lagi menolong. Ya, kita mungkin masih yakin
Tuhan sanggup, tetapi kita tidak yakin apakah Dia mau setelah kita melakukan segala perbuatan-perbuatan yang mendukakan hatinya, apakah Tuhan tetap mau menolong kita. Tapi hari ini, ingatlah kembali dan hargailah kasih setia Tuhan. Bahkan justru dalam masa-masa keterpurukan seperti ini, Yeremia berkata di dalam Ratapan pasal 3 ayat 32 dan 33, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ada seseorang yang sejak masa kecil, namanya Elizabeth Pfeffer, dia sudah menjalani suatu kehidupan yang amat sulit. Di usia 9 tahun, ayahnya pergi begitu saja meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Beranjak remaja, Elizabeth menjadikan alkohol dan obat-obatan sebagai pelarian dari kepahitan yang dialami dalam kehidupannya. Selepas lulus SMA, dia kecanduan terhadap narkoba. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Secercah harapan muncul saat salah satu anggota keluarganya menawarkan Elizabeth tempat tinggal dan bahkan bersedia untuk membiayai kuliahnya. Tetapi rupanya ia malah dikecewakan lagi oleh anggota keluarga tersebut atas perlakuan yang tidak senonoh. Elizabeth akhirnya kabur dan mencari tempat pelarian selanjutnya. Dalam pelariannya itu, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Frankie, dan mereka mulai menjalin hubungan. Keduanya terlibat dalam narkoba dan pesta pora, sampai akhirnya Frankie ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara itulah Frankie mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ia berdoa di dalam bilik penjara itu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kehidupan Frankie diubahkan Tuhan 180 derajat, dan itu mengejutkan Elizabeth sampai bertanya-tanya, pacarnya itu minum obat apa lagi? Tapi perubahan yang terjadi ini tampak begitu menyegarkan Elizabeth sehingga ia pun ingin mengalaminya juga. Frankie menitipkan Elizabeth kepada ibunya yang membimbingnya untuk mengenal Tuhan Yesus. Singkat cerita, Frankie akhirnya dibebaskan dari penjara, dan kini pasangan Frankie dan Elizabeth melayani di sebuah gereja sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Tuhan sangat rindu agar kita bisa kembali kepadanya. Karena itu, kembalilah kepada Tuhan. Masih ada pertolongan bagi kita yang mau untuk menyadari, mengakui, dan bertobat dari segala kesalahan. Masih ada pemulihan bagi kita. Jangan menunda lagi. Jangan biarkan sesuatu apapun dapat menahan kita. Setelah mengalami pemulihan dari Tuhan, kiranya kita dapat menjadi seseorang yang mau bertekad untuk dapat setia berjalan dalam kehendak Tuhan dan di dalam kebenaran Tuhan. Mungkin saja ini tidak menjamin kita takkan pernah mengalami godaan, masalah, atau tantangan. Si jahat seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi janganlah kita takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan meneguhkan, memperlengkapi, memampukan, mengokohkan kita semua. Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa untuk menang atas segala pencobaan, sehingga kita bisa berkata tidak terhadap pilihan yang salah dan tetap setia di dalam pimpinan kehendak Tuhan yang tidak pernah salah. Janganlah pernah lupakan segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang telah memimpin kita sampai saat ini. Di saat kita tergoda untuk berubah setia kepada Tuhan, ingatlah akan Dia kembali.
Tuhan yang senantiasa setia dan mengasihi kita sejak masa-masa yang lalu. Bagaimana Dia memimpin, menolong, mengasihi, dan membuka jalan bagi kita. Dan saat ini pun kita pasti akan dipimpinnya ke masa depan yang bahagia. Kiranya apa yang menjadi curahan hati dari Daud dalam mazmurnya menyegarkan kita dan mengingatkan kita kembali siapa Tuhan kita dan apa yang telah diperbuatnya bagi kita. Tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ke-5 dan ayat 8 hingga ayat 10 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ayat ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kiranya ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap berjuang dan bertahan setia dalam menghadapi dunia yang tidak semakin mudah, dengan godaan yang dikemas semakin canggih, dengan gencarnya iblis untuk berusaha menarik anak-anak Tuhan keluar dari jalur yang benar. Kita tidak dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Ingatlah, Tuhan itu setia. Hidup kita ada dalam tangan-Nya, dan tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Di saat kita merasa tidak sanggup, tidak mampu untuk berjalan dalam kesetiaan, Tuhan dengan kesetiaannya akan menopang kita dan mengangkat kita. Karena itu, janganlah takut, janganlah gentar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan akan menolong kita, kasih setianya akan senantiasa dinyatakan pada kita, dan kita boleh hidup ada sebagaimana kita ada. Itu semata-mata karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan selanjutnya, kita yang telah mengalami kasih setia Tuhan, jangan lupa kita berusaha untuk hidup memilih yang benar, dan jadilah orang yang setia juga kepada Tuhan, serta mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah oleh kuasa kasih-Mu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pewahyuan-Mu dengan tema kasih setia Tuhan. Tolong kami Tuhan, setelah mendengar, bukan melupakannya, tapi kami merenung kembali. Dan kami mau Tuhan menyatakan hati kami, pikiran kami, dan tekad kami yang sungguh-sungguh untuk kami mau menghargai kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami tidak mau menjauh dari kasih setiamu, dan kami mau hidup senantiasa bergantung kepada kasih setiamu Tuhan. Tolong kami juga boleh menjadi orang yang setia, setia sampai mati, setia mengasihi Engkau, dan kami boleh menjalani kehidupan ini, memilih pilihan-pilihan yang tepat, sehingga kami tidak mengalami konsekuensi-konsekuensi yang membuat kami hidup ke dalam keterpurukan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar, dan mampukan kami untuk hidup berkemenangan, menyenangkan hatimu, memuliakan namamu, dan kami boleh hidup menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa. Kami telah berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Saatnya kita akan mendoakan Anda sekalian yang membutuhkan topangan doa. Pertama-tama saya doakan untuk Anda yang sedang sebelah kanan gusimu bengkak dan bernanah, sangat menderita. Engkau saat ini tumpang tangan kananmu di atas gusi yang sakit, bengkak dan bernanah. Dalam nama Yesus, sakit di gusinya sembuh, nanahnya mengalir keluar, kempes, dan saat ini juga sembuh gusinya dari gangguan kesakitan dan nanah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, terima berkat bagi orang tersebut. Haleluya, amin. Doakan untuk Anda yang ada masalah dengan autoimun. Engkau tahu apa yang terjadi dengan dirimu, mintakan Tuhan berkasih karunia. Taruh dua tangan besar dadamu, Tuhan. Aku doakan mereka mengalami autoimun, Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, kasih setiamu, kuasamu, pertolonganmu, mujizatmu atas dirinya, sehingga dia boleh sembuh dari gangguan autoimun dan boleh sembuh normal, sehat dalam kasih karunia, anugerah, belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, kesembuhan yang sempurna. Haleluya, amin. Doakan untuk Anda yang terganggu, tiba-tiba suaramu hilang. Entah kenapa, kamu tidak tahu. Tapi saat ini, kamu tumpang tangan di tenggorokanmu, dalam nama Yesus, suaranya kembali, sembuh. Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Yesus sembuhkan. Mujizat terjadi. Haleluya, amin. Tekanan darah tinggi, tensinya sampai 170. 175, ya engkau takut dengan efek-efeknya. Tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu, dan kita doa Tuhan bagi mereka yang mengalami tekanan darah tinggi, tensinya sampai naik sampai 170, 175, dia khawatir dengan segala efek-efek terhadap kesehatannya. Mari Tuhan berkasih karunia, dan sekali ini habis didoakan malam ini juga dia timbang kembali, tensinya sudah turun menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima sembuh, Yesus sembuhkan, tensinya turun normal dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, sembuh dan sembuh. Haleluya, amin. Saya terakhir doakan untuk Anda yang pundaknya sakit, tangan tidak kuat untuk angkat ke atas, tidak mampu. Ayo saat ini, doakan. Dalam nama Yesus, pundak yang sakit, tangan tidak bisa angkat ke atas, di dalam nama Yesus, dengan iman, engkau angkat saat ini. Jadilah sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh, Yesus sembuhkan, pundaknya tidak sakit lagi. Jadilah sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan.
Haleluya. Amin. Saatnya kita doa secara kolektif. Bawa semua kerinduan, pergumulan, masalah yang engkau gumulkan selama ini kepada Tuhan. Kita sehati berdoa untuk Anda, dan Anda mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Taruh dua tangan di dadamu sampai engkau ungkapkan apa yang menjadi inti dan tema dari doamu, apa yang kau butuhkan. Katakan pada Tuhan, dan Dia menyelidiki hatimu, dan Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan dan minta. Ya, dalam nama Yesus kami hati berdoa dengan mereka, dengan segala pergumulan-pergumulan, masalah, kerinduan-kerinduan, permintaan-permintaan kepadamu Tuhan. Tuhan, saat mereka ungkapkan, mari Tuhan Engkau nyatakan mujizat bagi mereka, berikan jalan keluar, dan nyatakan mujizat bagi mereka. Mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada satu perkara apapun yang sulit bagimu. Tidak ada satu kesulitan apapun yang bisa menyulitkanmu Tuhan. Tinggal turun tangan, kami akan lihat Tuhan, segala yang tidak mungkin, segala yang mustahil, semuanya berubah total. Tuhan nyatakan mujizat bagi setiap yang percaya. Terima kasih Tuhan, karena Kau janji jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Kami terima jawaban doa dengan penuh ucapan syukur, dan kami mengakhiri perjumpaan kami kali ini dalam All by Grace episode ke-179. Tuhan, Engkau sempurnakan semuanya, dan pimpin kami untuk kembali di Jumat mendatang di waktu yang sama mengikuti program selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi namamu, berkat-Mu tercurah atas umat-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bukakan hati, tadahkan tangan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah Dia berikan. Roh Kudus dengan pewahyuan kebenaran dan kuasanya yang memimpinmu masuk dalam alam supernatural. Engkau dapat mengalami mujizat mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita sudahi program 179 All by Grace kali ini. Jumpa kembali Jumat mendatang di program 180 dalam waktu yang sama, Jumat 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. All by grace.